أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu, hanya kepada Allah sajalah kita memuji, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kepadanya kita meminta pertolongan dan kepadanya pula kita meminta ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita berlindung dari buruknya jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari buruknya amal-amal yang akan kita kerjakan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, maka barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah tetapkan kesesatan padanya, maka tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah adalah hambanya dan juga utusannya. Sallallahu alaihi, salawat semoga tercurah kepadanya, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya dan juga pada sahabatnya, wa man sara ala nahjihil qawim, dan barang siapa atau siapa saja yang mengikuti jalan beliau sampai dipertemukan di hari kiamat kelak. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mendekatkan diri dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Fa inna khairal hadisi kalamullah, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang diada-adakan tanpa adanya contoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu pasti akan membawa kepada keburukan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang diada-adakan tersebut pastilah kesesatan. Fa inna dhalalata finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang berbarokah ini, yang sejuk, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam mengkaji sebuah kitab, ya, 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bagaimana sih cara menggapai tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa ini, yang dimulai entah itu dari tauhidnya dahulu, pondasinya dahulu. Kita menanamkan tazkiyatun nafas ini dengan pondasi tauhid, kemudian diiringi mencapai tazkiyah ini dengan doa yang kita ibaratkan sebagai penyangga-penyangga bangunan tersebut. Kemudian hendaklah tazkiyatun nafas didasari dengan Al-Quran dan juga Sunnah, yaitu kita gambarkan sebagai bata-batanya. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hendaklah, ya, seorang yang ingin mencapai tazkiyatun nafas membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dia bertaubat kepada Allah terlebih dahulu, barulah dia menjalankan ibadah atau menghiasinya dengan ibadah. Dan alhamdulillah segala kemudahan tersebut Allah sampaikan kita pada kaidah yang keenam, yaitu ighlaqul manafid allati tukhraju atau takhruju bil insani anit tazkiyah, yang kita katakan atau kita temakan menjadi, ya,
kiat atau menutup segala pintu-pintu keburukan. Ya. Atau dalam istilah yang lain, ya, ketika Syekh mengatakan ighlaqul manafid, yaitu menutup pintu-pintu, kita bisa artikan juga sebagai menghindari hal-hal yang merusak jiwa. Sekarang kalau kita dengarkan terlebih dahulu, ya, atau kita pelajari sebelumnya bahwa pentingnya taubat, membersihkan dulu baru menghiasi. Ya, sekarang pembahasan kita menghindari hal-hal yang bisa merusak jiwa. Ini sebuah pembahasan yang mirip. Bedanya apa? Kenapa kita perlu taubat? Karena kita sudah melakukan dosa. Sedangkan pada bab ini, ya, kita diajarkan caranya menghindari. Jadi sebelum kita jatuh ke dalam sebuah dosa, inilah pembahasan kita. Kalau yang sebelumnya kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita diperintahkan taubat. Kalau sekarang sebelum jatuh ke dalam dosa tersebut. Ya. Di sini bahkan Syekh mengatakan dalam judulnya wa tub'idu 'anil fadilah. Yang mana salah satu yang dosa ini ketika dilakukan, maka dia akan menjauhi seorang hamba atau menjadikan hamba ini jauh dari yang namanya fadilah, kemuliaan. Wa tuqa'u fir radilah, dan dia akan terjerumus kepada hal yang hina. Ya. Maka ini adalah antisipasi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, ya, wala taqrabuz zina. Ya. Jangan kalian mendekati zina. Kalau mendekati di sini, ini sudah zina atau belum? Belum. Ya. Maka bukan perintahnya wala tazni. Jangan kalian berzina. Tapi perintahnya apa? Wala taqrabu. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Apa saja yang mengarah kepada perzinahan, maka dihindari. Ya. Dan itu lebih mudah. Makanya kalau dalam istilah kita ada yang namanya apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kita mencegah diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu lebih mudah daripada ketika kita sudah terjangkit dosa tersebut. Ya. Kita sudah masuk ke dalam dosa tersebut. Kita sudah jadi pelaku dosa tersebut. Itu lebih berat. Ya. Begitu juga yang selalu kita aturkan atau selalu kita bunyikan di awal salat kita. Ya, salah satu doa iftitah bagaimana? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Karena mendekati dosa atau mendekati zina tadi sudah dosa. Ya. Maka kita sampai salat saja meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku atau antara diriku, ya, dengan kesalahan-kesalahanku, dengan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan antara ufuk timur dan ufuk barat. Jauh sekali, saling berseberangan. Dan kita meminta Allah ini, ya. Maka antisipasi dalam berbuat kemaksiatan, antisipasi dalam terjatuh kepada dosa, ini adalah salah satu metode, salah satu kaidah dalam mencapai tazkiyatun nafas, ya, kesucian jiwa. Syekh di sini mengatakan fayahtajul abdi hajatan masah. Maka seorang hamba, ya, itu sangat membutuhkan hal ini. Mengantisipasi dirinya, membekali dirinya dengan ilmu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu sangat dibutuhkan oleh hamba. Ya. Bahkan di sini sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran. Ya. Gambaran itu diberikan ketika ada sesuatu yang abstrak. Ya.
Kita mungkin tahu dosa, tapi bagaimana ya, atau apa akibat dari dosa tersebut, kita mungkin masih belum bisa mencerna dengan baik. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Beliau mengatakan, "Daraballahu masalan." Allah memberikan sebuah gambaran. Ya, adanya gambaran yang diberikan oleh Allah. Siratan mustaqima. Sebuah jalan yang lurus. Ya, jadi ada gambaran sebuah jalan yang lurus. Wa ala janbatai sirat surani. Ya. Di antara atau di setiap jalan, ini jalan yang lurus, kanan kirinya ada pagar. Surani. Ya. Fihima abwabun mufattahatun. Ya, di setiap pinggir tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Ya. Wa alal abwabi suturun mirkhatun. Pintunya sudah terbuka, tapi di balik pintu tersebut ada tirai yang sangat tipis. Ya. Wa ala babis sirati da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a. Di samping pintu itu ada seorang penyuruh yang mengatakan, tetaplah kalian di jalan yang lurus. Wala tata'arraju. Ya, dan janganlah kalian melenceng. Wada'in yada'u min fawqis sirat fa idza arada an yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhaka la taftahu. Dan bahkan ada orang di atas jalan tersebut yang mengingatkan, jangan buka pintu itu. Celaka engkau jika membukanya. Fa innaka in taftahu talijhu. Karena jika engkau membukanya, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Itu sebuah jalan. Kita gambarkan seperti ini, ya. Jalan tol. Ya, sebuah jalan tol, dia memiliki batas di kanan kirinya. Ini ibarat dunianya saja. Kalau seseorang menaiki kendaraan, kemudian dia ya berbelok ke pembatas jalan tersebut, bahaya atau tidak? Bahaya, kecelakaan, ya, atau mungkin kehancuran yang akan dia dapati. Maka di sini digambarkan seperti itulah ya kehidupan kita. Allah telah berikan jalan yang lurus. Kemudian dua pagar-pagar tersebut, ya, kanan kirinya itu adalah hududullah. Itu adalah syariatnya Allah. Ya. Maka di sini kita katakan bahwa syariatnya Allah ada untuk mengatur kita agar tetap di jalannya. Sebagaimana kita di jalan tol, di jalan raya, ada rambu-rambu. Arah ke Solo, arah ke Karanganyar, arah ke Jogja. Kalau kita ikuti rambunya, benar atau salah jalannya? Benar. Ya. Ada juga lampu-lampu yang mengatur kapan kita bisa lanjut jalan, kapan kita harus berhenti dahulu. Itu dalam apa? Kehidupan kita. Maka itulah syariat. Batasan atau pagar-pagar di kanan kiri ini adalah syariat. Waliyadzubillah. Ada orang yang kadang mengatakan bagaimana? Syariat itu kok jadinya seperti mengekang. Ya. Adanya syariat itu seperti apa? Mengekang. Waliyadzubillah. Bahkan sampai-sampai ada mengatakan dikit-dikit kok haram. Dikit-dikit kok dilarang. Dikit-dikit kok nggak boleh. Ya. Padahal ini salah. Kalau ana tanya, mana yang lebih banyak antara yang diharamkan oleh Allah dan mana yang dihalalkan oleh Allah? Banyak mana? Banyak mana? Yang dihalalkan oleh Allah. Contoh nih, kita di Solo. Ada sate jamu. Ya, ada apa? Kiri. Jamu atau kiri. Sate apa nih, kok?
Guguk. Halal atau haram? Hah? Haram. Ya. Coba, itu sate jamu. Sate ayam halal mboten? Niki sing haram ya. Sate ayam halal. Sate kambing halal. Sate sapi halal. Sate kuda halal. Sate kelinci. Ya. Terus ada sate apa lagi? Nah, sate apa? Kikil. Nah, kikil termasuk dari sapi. Bekicot itu loh namanya apa itu? Ya. Nah, ini yang halal saja sudah 6. Sate yang baru diharamkan cuma 1. Ya. Inilah sebenarnya syariat. Syariat itu hanya mengatur kita. Ya, terkadang nafsulah yang membawa seseorang hingga dia keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adanya hudud, adanya pagar-pagar tadi untuk mengatur kita selalu di jalan yang benar. Bahkan ya, sudah ada pagar-pagarnya tadi. Masih ada orang yang menyeru di setiap pintu, ya. Udkhulus sirata jami'a. Teruslah engkau berada di jalan yang lurus. Ya. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirati kitabullah. Ya. Dan dai ini yang menyeru kita untuk terus berada di jalan yang lurus adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Maka ketika seseorang membekali dirinya dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar, maka dia akan terus berada di jalan yang lurus. Wa da'imin fawqis sirat wa idullahi fi qalbi kulli muslim. Sedangkan ya, orang yang menyeru dari atas tadi, yang mengatakan jangan membuka pintu tersebut, engkau akan celaka. Karena engkau pasti akan masuk, engkau akan terjerumus. Itu adalah hati kecil di setiap manusia. Ya. Kita nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau melakukan salah, kira-kira dalam hati kita tuh ada nggak sih peringatan? Contoh, misalnya ke masjid kajian, ya, kemudian keluar dari masjid, enek sendal apik, ya, enek sendal sing apik, enek sendal sing anyar. Kadang ada orang yang terbetik, ambillah buat persiapan ya Lebaran, buat jalan-jalan. Tapi ada di setiap hati orang tersebut pasti yang mengatakan jangan diambil, dosa, nanti malah ketahuan bahaya. Ya. Atau yang lain, ketika seseorang marah ya dengan anaknya, terkadang ada rasa penyesalan. Bahkan sebelum marah biasanya ada pikiran dulu. Ya, ingin melakukan sesuatu yang tidak benar dan dia tahu itu biasanya ada hati yang memperingatkan dia. Maka inilah wa'id. Inilah orang yang menyeru tadi. Ya, jangan mendekati. Karena jamaah, kalau sudah sampai, tadi kita gambarkan ya, jalan tersebut ada pintu. Di pintu tersebut ada tirai yang tipis. Yang seandainya itu datang saja. Kita datang saja, kemudian kita buka tirai sedikit, pasti kita akan masuk ke dalamnya. Ya, pasti kita akan masuk ke dalamnya. Hal inilah kemaksiatan. Ya, hal inilah yang dimaksud dengan dosa. Ya, kalau kita, ya, misalnya ingin berbuat kenalan, seorang laki-laki ingin kenalan dengan lawan jenisnya. Ya. Yang dilarang itu kenalannya dulu atau sebelum kenalannya. Ya. Dalam ayat dikatakan apa? Wa ghuddu ya. Apa? Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Dikatakan bagi seorang muslim untuk menundukkan pandangannya. Dan menundukkan pandangan ini yang sudah masuk ke dalam semuanya. Ya. Jadi kalau mandangin seorang wanita saja itu nggak boleh,
Ya, apalagi kalau sampai chatnya di WA, kenalan dulu dong, ya, di WhatsApp, ya, di Telegram, apalagi di surat-surati, ya. Nanti kalau sudah mulai dengan ini, kirim pesan, kenalan dong, mulai dia apa? Direspon, iya, mulai respon lagi, mulailah di sini apa? Pintunya terbuka, masuk, ya, mulai ajang ketemuan, ya, mulailah melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah, entah itu berpegangan tangan, entah itu boncengan ataupun yang semisalnya. Dan ketika sudah masuk ke dalam tahap ini, maka itu lebih berat. Kalau ditanya lebih mudah mana, ya, ketika sudah bertemu dengan lawan jenis dengan sebelum bertemu. Untuk menghindarinya yang mana? Mudah sebelum bertemu, ya. Bahkan dikatakan ketika seseorang ghaddul basar, dia membuang pandangan dari lawan jenis, ya. Pandangan pertama itu adalah rukhsah. Ketika seseorang melihat lawan jenis, pandangan pertama itu adalah rukhsah, ya. Tapi pandangan kedua dan seterusnya itu sudah syaitan lemparkan panah-panah syahwat, ya. Tapi jangan sampai ada yang mengartikan pandangan pertama rukhsah, dilihatnya nggak kedip, ya, diputerin nggak kedip, jangan, bukan seperti ini. Tapi ketika dia melihat dengan sengaja, dia langsung tundukkan pandangan, dia hilangkan, maka hatinya aman. Allah berikan di hatinya cahaya untuk dia melupakan apa yang dia lihat. Tapi ketika apa? Dia nih ghaddul basar, astagfirullah, tapi masih gini lagi, ya, astagfirullah, masih gini diikuti terus, astagfirullah, ya, itu panah-panahnya sudah kena terus tuh, 1, 2, 3, ya, sudah masuk terus ke dirinya, dan itu sudah menjadi penyakit. Nanti kepikiran, siapa tadi ya? Belum kenalan, dari mana asalnya? Apalagi kalau bertemunya di tempat pengajian, bertemunya di tempat-tempat yang justru niatnya apa? Baik. Yang awalnya datang ke pengajian ingin belajar, besok datang ke pengajian ingin apa? Ketemu dengan fulanah. Mungkin dia datang lagi. Ini sudah menjadi apa? Penyakit. Maka wala taqrabu, maka antisipasi, jangan sampai seseorang membuka tirai tadi. Ya, kalau sudah kena tirainya, ya sudah, pasti dia akan masuk. Dan obatnya lebih sulit. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Imam Ibnu Rajab, mereka mengatakan, ya, beliau mengatakan, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'alas sirat. Barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini dia keluar dari jalan yang lurus. Ya, tadi kita diperintahkan terus di jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba ini ya hidayah agar selalu di jalan yang lurus. Nah, kalau seorang hamba dalam dunianya dia keluar dari jalan yang lurus ini, fafataha abwabal maharimil lati fi suturis sirat yumnatan wa yusratan. Kemudian dia masuk ke dalam salah satu pintu, atau bahkan dia membuka salah satu pintu tadi, wadakhala ilaiha, dan dia masuk ke dalamnya, sawa'un kanatil maharim minasyahwati aw syubhat. Apapun bentuk keharaman tadi, dosa-dosa tadi, baik itu syahwat, yaitu yang berkaitan tentang nafsu manusia, zina, judi, ya, riba, ya, ataupun hal-hal yang berbau diskotik, khamr, ya, semua itu adalah syahwat, ataupun syubhat, yaitu yang berbau-bau hal-hal yang diada-adakan, ataupun hal-hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan, penyekutuan kepada Allah, maka apa? Akhadathul kalalib allati ala dzalika as-sirati yumnatan wa yusratan. Maka dia pasti akan terkena, ya, kait-kait yang berada di atas sirat. Ya. Maka kalau kita tanya di sini, sirat itu apa? Kita pernah dengar hadis tentang sirat. Bagaimana gambaran sirat? Ya. Dan kalau kita tahu gambaran sirat, insya Allah ini cukup bagi kita
untuk kita tidak mau nih buka pintu kanan atau buka pintu kiri dan tetap berada di jalan. Bagaimana gambaran sirat ya jemaah? Ya. Sebelumnya sudah disebutkan di sini kayaknya dengan Ustadz Hadid. Ya. Ada enggak yang masih ingat bagaimana gambaran sirat? Dia bentuknya apa? Sebuah tali yang lebih tipis daripada sehelai rambut. Ini pertama. Ya, untuk bayangkan bagaimana ada sebuah jembatan yang lebih tipis dari sebuah rambut. Sifat yang keduanya lebih tajam daripada pedang. Bagaimana seseorang ketika jalan di atas pedang yang tajam. Ya. Kemudian apa? Yang sifat yang ketiga, dia licin. Sudah tipis, tajam, kemudian licin. Kemudian sirat ini dibentangkan di mana? Di atas surga atau neraka? Di atas neraka. Tali yang tipis, tali yang tajam, tali yang licin dibentangkan di atas nerakanya Allah. Belum cukup di sana. Allah siapkan kait-kait yang menerjang kanan dan kirinya. Bahkan jembatan saja ketika ada kaitnya, jembatan yang besar, jembatan tol, ketika ada kait di atasnya, ada nggak orang yang mau lewat? Nggak ada. Ya, ini jembatan tipis, tajam, licin, di bawahnya neraka. Allah siapkan kait-kait di kanan kirinya. Apa kata Ibnu Rajab? Mereka yang membuka pintu atau salah satu pintu terjerumus ke dalam syahwat, terjerumus ke dalam syubhat, yaitu dia melakukan dosa-dosa, mendekati apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan terkena kait tersebut. Ya. Maka kait tersebut pastilah akan menyambarnya. Kalau sudah tersambar kait, selamat nggak sampai surganya Allah? Enggak. Ya, pastilah jatuh ke dalam neraka. Maka inilah antisipasi. Ya, ketika kita mengetahui yang menunggu kita adalah ini, yang akan pasti kita jumpai adalah ini, maka kita mengantisipasi diri kita supaya Allah berikan kemudahan selamat sampai ujung sirat tersebut. Ya. Bihasbi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha. Ya. Dengan hisab atau dengan kadar seberapa banyak dia membuka pintu tersebut. Kalau sudah terlalu banyak, mungkin kait tersebut akan membawanya langsung jatuh. Tapi mungkin jika masih sedikit-sedikit dan dibarengi dengan taubat dan istighfar, mungkin kait tersebut hanyalah menyenggol-nyenggol dirinya. Ya. Maka ketika sudah tahu, kita akan melakukan dosa. Janganlah kita terus berada di dosa tersebut. Bahkan kita terus masuk lebih dalam, mencari. Ya, sehingga kita masuk ke dalam lubang yang gelap. Ya, kalau sudah masuk ke dalam lubang, susah untuk naik lagi. Ya, perjuangannya lebih berat. Maka selagi Allah masih berikan kita di jalan yang lurus, di jalan yang benar, maka pertahankan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi, "Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang mukmin, hendaklah dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Di sini ada dua perintah. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, dikedepankan menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan karena nazar, karena penglihatan seseorang itu bariduz zina, itu perangkonya zina. Ya. Dan ini yang kadang terjadi oleh pasangan suami istri. Mungkin kita kalau melihat internet, browsing atau kabar-kabar berita, banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan.
Ya. Mungkin ada yang mengatakan apa? Istriku tidak secantik dulu. Ya gimana secantik dulu? Dulu nikahnya umur 17, sekarang 71. Ya, sudah beda. Ketika awal nikah beratnya 36, sekarang 63. Ya, sudah beda. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukur. Ya. Tapi apa? Nazar. Pandangannya. Ya. Karena apa? Banyak yang tidak menjaga pandangan. Banyak laki-laki yang melihat perempuan-perempuan non-mahramnya. Atau banyak wanita-wanita yang melihat laki-laki non-mahramnya. Ya. Sehingga hal tersebut apa? Menimbulkan di hati sendiri apa? Kok istriku tidak secantik istrinya dia. Ya. Ada istilah apa? Rumput tetangga lebih indah. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, begitu juga untuk istri-istri. Melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Sehingga mengatakan, kenapa saya harus nikah dengan fulan? Kenapa saya tidak menikah dengan laki-laki seperti fulan? Semua itu disebabkan apa? Karena pandangan matanya yang memulai. Melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat. Ya. Wara'idul fujur. Dan sebagai sumber atau pengantar kepada perbuatan-perbuatan kemaksiat. Tadi kita gambarkan. Dari mata. Ya, mulailah apa? Terjadi komunikasi. Mulailah terjadi interaksi. Dari sanalah mulai terjadi ya, perbuatan yang lebih jauh lagi. Ya, dia sebagai pengantar. Ya, ada istilah cinta itu dari mata turun ke hati. Gak ada dari hati ke mata. Semua itu dimulai dari mana? Dari matanya. Ya. Wal balwa fihi asyaddu wa akbar. Dan dari mata inilah ya, musibah itu terjadi lebih banyak. Dan sekarang kita hidup di zaman yang ya, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat. Bagaimana ya kemudahan elektronik, ya, perkembangan zaman masuk kepada kita. Ya. Bagaimana kita melihat kaum muslimin dan muslimah saat ini, ya, yang tentunya apa? Membuat kita ya, hendaknya lebih apa? Menjaga diri. Ya. Maka beruntunglah kalau kita punya apa? Keluarga, ya, istri-istri yang betah di rumah, suami-suami yang betah di rumah. Ya. Karena apa? Dia tahu surganya ada di rumahnya. Kenyamanannya ada di rumahnya. Bukan kepada orang lain. Karena kalau sudah keluar rumah, ya, dari mata tadi ini, ya, itu sangat buruk sekali pengaruhnya. Ya. Makanya ada sesuatu istilah ya, yang mengatakan husnu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat pada dirinya. Ya. Keluar rumah, ya. Keluar rumah, ya, tengok kanan kiri, nyari apa? Nah, kalau mau nyebrang, taruh kanan kiri, butuh atau enggak? Butuh. Tapi kalau keluar rumah, tengok kanan kiri, nyari apa? Ya. Atau ya, jalan-jalan, ya, ada obrolan-obrolan, ya, menghubungi seseorang tanpa ada perlu, ya, yang nantinya malah jatuh kemana? Kepada ghibah, ya. Atau melihat tadi yang lain lagi, ya, ada orang-orang kumpul, ya, pengennya apa? Kepo, ya, pengen tahu apa yang terjadi. Ada orang ramai pengen datang. Ya. Ini sumbernya dari mana? Dari matanya. Ya. Dari matanya. Bahkan kita tadi kita bilang bahwa kita hidup di zaman fitnah. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling selamat dari fitnah adalah orang yang paling jauh darinya. Bahkan beliau mengatakan orang yang tidur itu lebih baik daripada yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang jalan.
orang yang jalan lebih baik daripada yang lari. Kenapa? Ketika ada fitnah, dia memilih menjauh dari fitnah tersebut. Dia enggan mendengarkan fitnah tersebut. Dia memilih menjauh dengan tidur. Ya. Ada orang yang ketika dengar fitnah dia terbangun, ada rasa penasaran, tapi dia nggak mau bangun. Ya, dia tetap mempertahankan duduknya, maka dia lebih selamat. Ada orang-orang yang dengar fitnah dia langsung bangun. Apa itu? Ya, tapi dia nggak kepo. Ya, dia nggak mendatangi fitnah tersebut. Ya, tapi ada orang-orang yang ketika ada fitnah, ada musibah, dia datang, ya, dengan jalan. Dia masih kepo, dia masih ingin tahu, tapi dengan perasaan yang campur aduk. Tapi ada orang-orang, dan ini kebanyakan zaman sekarang, ketika ada suatu fitnah, mereka berlari ke sana. Ada sebuah kabar yang viral, dia langsung men-searching, mencari tahu. Ya, takut dikatakan apa? Gaptek, ya, atau ketinggalan zaman. Ya. Setiap kabar, entah itu hoax atau entah itu yang sudah fix, dia cari tahu semua. Bahkan dia memperdalam dirinya dengan berita-berita tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Maka inilah apa? Zaman fitnah. Dan kita bisa selamat dari fitnah ini dengan antisipasi. Dengan tidak mendekati sumber fitnah tersebut. Makanya apa? Istilahnya adalah husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya seorang muslim atau seorang muslim yang baik itu adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada istilah lain, ya. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan gantikan baginya sesuatu yang lebih baik. Ya. Ketika kita sudah terjerumus ke dalam dosa, maka ingat, ya, kita meninggalkan ini karena Allah. Ya. Ada seorang pemuda yang berpacaran. Maka ketika dia putus dari pacarnya, dia katakan, aku meninggalkan pacaran ini karena Allah. Ketika dia sudah berbuat salah dengan istrinya, maka dia mengatakan apa? Aku, ya, meminta maaf kepada istriku, ya, atau aku telah berbuat salah kepada istriku dan aku tidak akan mengulanginya lagi karena Allah. Ya. Ataupun kesalahan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Maka niatkan semuanya, kita tinggalkan hal tersebut karena Allah. Karena apa? Kalau kita meninggalkannya karena Allah, awadahullahu khairan minhu. Allah akan mengganti kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita menilai sesuatu itu baik, tapi Allah tidak. Kadang kita menilai sesuatu itu tidak baik, tapi Allah menilai itu baik. Ya. Dengan kita misalnya meninggalkan judi, ya, ternyata Allah berikan kita, ya, lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada hasil dari judi. Ketika kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan ribawi, ternyata Allah telah siapkan rizki yang menanti. Kalau engkau tinggalkan riba ini karena Allah, Allah bukakan pintu rizkimu. Ketika kita meninggalkan seorang wanita atau seorang laki-laki dalam hubungan yang tidak halal, yang tidak benar, ternyata Allah telah siapkan pasangan jodoh yang nantinya akan membantu kita di jalan Allah. Ya. Maka ketika kita meniatkan sesuatu, meninggalkan sebuah perkara dosa karena Allah, pastilah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Maka di sini Syekh mengatakan, ya, fayan bagi 'alal 'abdi ayyakuna 'aqilan kayyisan. Maka hendaknya jadilah kalian hamba-hamba yang berakal, yaitu yang menggunakan akalnya dengan maksimal, yang dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wa kayyisan, dan cerdas, ya, cerdas dalam menggunakan nikmat Allah.
Fayas'alullahi azza wa jalla as-sabra wan najah. Dan mintalah kepada Allah kesabaran dan keberhasilan. Wa ayyaqta'a kullat turuqil mu'addiyah lidhaya'i nafsihi wa fujuriha. Dan memutus segala jalan-jalan yang akan mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Fadinullahi ra'su malihi. Maka kita perlu, dan ini harus ada, dinullah ra'su malihi, agama yang telah Allah siapkan, yaitu agama Islam adalah modal utama seseorang selamat dunia akhirat. Fa fi diya'ihi khusratud dunya wal akhirah. Maka ketika seseorang jauh dari agama, maka yang menemuinya hanyalah kerugian dunia dan akhirat. Jadi agama Islam yang kita pegang, yang kita katakan di awal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini kita terus pegang, ya, ini terus kita pegang. Kalau agama ini hilang, hanya kerugian bagi kita. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitan. Terlebih lagi pada zaman-zaman di mana fitnah ini menyebar. Ka waqa'il matar. Seperti apa? Turunnya hujan. Kita ini di mana-mana saat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu di mana-mana itu fitnah terus. Terjunnya itu fitnah terus. Entah itu dari pandangan kita, entah itu dari telinga kita, entah itu dari sekeliling kita, dari mulut kita, dari hati kita, ya, ataupun bahkan ketika kita berdiam diri di rumah, ya, kita memiliki sebuah apa? Smartphone, ya, HP. Yang mana kalau smartphone dikatakan smart ini kurang tepat juga. Karena apa? Tergantung pemakainya. Karena smartphone ini apa? Pedang bermata dua. Ketika dia gunakan untuk mencari surga, dia akan dapatkan. Tapi ketika dia untuk gunakan mencari neraka, maka dia akan dapatkan juga. Ya, mengarahkan pula. Maka fitnah di zaman ini berat sekali. Di dalam rumah kena fitnah, di luar rumah pun lebih banyak lagi fitnahnya. Ya. Maka sungguh mengherankan. Ya, ketika kita tahu bahwa apa, smartphone ini bermata dua, ya, dunia kita sekarang dunia digital, kemudian kita membekali, ya, anak-anak yang belum cukup umur dengan pedang yang bermata dua ini, ya. Kita banyak, terkadang alasannya karena apa? COVID, ya, terkadang alasannya karena untuk belajar, tapi kita nggak tahu kadang apa yang apa dilihat oleh anak tersebut. Kadang kita tidak tahu muncul iklan apa yang ada di HP tersebut. Mungkin anak sekali dua kali belum paham, tapi tadi timbul rasa penasaran. Kemudian mulai men-searching, mulai meng-google, mulai mencari. Ya. Maka ini sesuatu yang bahaya. Apalagi kalau anak tanya, bapak-bapak, ibu-ibu ini hidup di zaman dulu, ya, enak mana kalau ditanya? HP smartphone sekarang atau dulu ketika nggak ada HP? Bahagia mana? Hah? Bahagia dulu atau sekarang? Ya. Kalau di Indonesia ada apa? Istilah enak zamanku toh. Ya, zamanku lebih enak. Ya, dulu ketika mungkin belum ada HP, banyak orang yang apa? Bersosialisasi dengan tetangganya. Ya, Indonesia terkenal dengan apa? Gotong royong. Ya. Kemudian apa? Bisa bermain, ya. Teman-teman anak-anak bermain dengan teman-temannya. Tidak sibuk dengan apa? HP-nya. Bahkan ketika ada HP yang bisa buat nelpon dan SMS saja itu sudah apa? Sangat bahagia. Ya, sangat tenang. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang seumur hidupnya dia tidak punya HP sama sekali. Ya. Dia punya HP hanya telepon rumah. Ya.
itu sudah nggak akan ditelepon bosnya itu. Ayo datang sekarang ini. Ya. Kegiatannya apa? Ketika ada telepon penting, ya sudah dia kerjakan. Ya, ketika tidak ada yang penting, dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Coba, kalau kita sekarang, kita tahu hidup di zaman fitnah, bisa nggak kita lepas dari smartphone ini? Ya. Mulai mungkin dalam beberapa jam, ya. Kemudian dalam beberapa hari. Ustadz buat kerja, iya pakai ketika kerja. Ya. Sekarang betapa banyak ya pasangan suami istri yang lebih apa? Suka ngobrol dengan HP-nya daripada ngobrol dengan pasangannya. Betapa banyak terkadang kita melihat ya cara-cara mendidik anak ya, tetapi ternyata kita tidak praktekkan pada anak sendiri. Ya. Itulah ketika kita fokus dengan apa? Hal ini. Dan ini pedangnya. Ya. Dahulu mungkin ketika kita fitnah itu harus keluar dari rumah. Sekarang kebanyakan kaum muslimin memegang fitnah tersebut di kantong-kantong mereka. Ya. Maka hati-hati. Ya. Ada kalau orang zaman dahulu menasihatinya apa? Bahkan baju yang kamu miliki sendiri itu lebih indah daripada baju yang dimiliki orang lain. Ya. Apa yang kita punya, ya, itu hendaknya kita syukuri sekarang. Karena mereka itu indah. Keluarga yang kita miliki, anak kita, istri kita, itu lebih indah. Ya. Daripada kita sibuk melihat dunia orang lain. Sibuk melihat kesuksesan orang lain. Sibuk melihat kenikmatan yang dirasakan orang lain. Ya. Kita nggak akan pernah bisa memiliki mereka. Rizki tidak akan tertukar. Maka apa yang ada pada kita sekarang, kita terus syukuri. Kita terus nikmati dan dijaga. Dijaganya dengan apa? Kita menjauhi diri kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Maka saya menambahkan, wan fatahat fihi abwabu syubhati wasyahwat ma'a hadhil ajhizatil hadisa wal mawaqi'ul mashbuha wal baramijul munharifah hatta saqat katsirun minan nasi ila al-ghawayah. Maka berapa banyak dari kita ketika kita menggunakan smartphone kita, ketika kita menikmati fitnah-fitnah yang ada, kita terjerumus di sana. Bahkan tanpa sadar kita bersenang-senang dalam fitnah tersebut. Wa sarafat 'anil hidayah. Dan tentunya ketika sudah masuk terlalu dalam, hidayah tersebut akan hilang dari kita. Ya. Wal-iyadu billah. Ya. Maka ayuhal jamaah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita ini sudah terlalu jauh. Ya. Kita ini sudah terlalu jauh. Bahkan untuk mengantisipasi saja kita sudah terjerumus. Ya. Komunikasi kita dengan manusia, komunikasi kita dengan makhluk Allah, itu lebih banyak daripada komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita bisa mengobrol berjam-jam, kenapa kita tidak bisa membaca Quran berjam-jam? Ketika kita bisa chattingan WA bermenit-menit, kenapa kita sulit untuk berzikir bermenit-menit? Ketika kita bisa bangun tepat waktu untuk melakukan pekerjaan kita, kenapa kita tidak bisa tepat waktu dalam menjawab panggilan Allah? Saat ini kita di zaman fitnah. Maka antisipasi diri ini sangat penting sebelum kita terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Nas'alullahu al-afiyah wassalamata fid dunya wal akhirah. Hada ma aqulu lakum. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.